Halo, perkenalkan nama saya Kamila Wakanubun dengan NIM 05569577. Saya merupakan mahasiswa program studi agribisnis Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di Desa Wain, Kecamatan Gegejil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Untuk itu, mari simak video berikut. Desa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Kamtibmas, melalui pemberdayaan atau satuan perlindungan atau disebut dengan Linmas. Organisasi atau yang disebut dengan sistem keamanan atau ronda malam itu termasuk di keamanan atau ketertiban masyarakat. Caranya bagaimana pemerintah desa melakukan pemerintah desa menjaga keamanan itu diliputi dengan Linmas. Ya harus Linmas bekerja sesuai dengan prosedur. Itu yang disebut dengan keamanan. Ketertiban, bagaimana masyarakat dan pemerintah desa menjaga ketertiban bersama-sama. Meliputi ya saling kontrol antara pemerintah desa dengan masyarakat yang ada. Nah, itu baru disebut dengan berarti pemerintah desa. Ada juga dengan sistem lingkungan atau disebut dengan siskamling atau ronda malam itu supaya penertiban di malam hari maupun siang hari. Itu kan sering terjadi dampak yang ada di malam hari. Itu disebut dengan keamanan dan ketertiban. Bagaimana pemerintah desa menyikapi hal tersebut, maka selalu berkoordinasi dengan muda-mudi yang ada di desa tersebut supaya desa tersebut selalu menjaga keamanan dengan ketertiban. Itu menurut saya. Ya, tindakan yang dilakukan jika ada warga yang melanggar aturan, berarti otomatis hingga pemberian saksi, berarti proses penanganannya dapat kita lakukan teguran secara kekeluargaan atau persuasif, atau sesama warga sebaiknya. Kadang juga warga melakukan teguran secara langsung. Adapun mediasi antara pemerintah desa dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam desa tersebut, dilakukan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaan hingga tidak berdampak ke luar. Itu pastinya Kotong selalu berkoordinasi untuk warga atau masyarakat yang ada tidak melanggar aturan-aturan yang ada di desa tersebut. Contohnya kayak aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa, tapi dilanggar otomatis kan secara pribadi atau secara pemerintah desa harus menegur dengan cepat atau ada tindakan-tindakan yang dari pemerintah desa harus melakukan pendekatan yang secara persuasif. Kalau pertengkaran secara antar warga, berarti otomatis warga tersebut melaporkan ke pemerintah desa, dan pemerintah desa mengambil keputusan atau mengambil kebijakan harus melalui BPOS atau BSO yang ada di desa tersebut, supaya tidak dampak keluar tadi. Makanya akan diadakan mediasi antara warga yang bersangkutan dengan warga yang bersangkutan, terus diadakan perdamaian. Di situ maka timbul bagaimana caranya Kotong menyelesaikan suatu masalah yang ada di desa supaya tidak terbawa keluar ke desa tersebut. Maka diadakan BSO, dipanggil BSO dan pemerintah desa dan yang warga tersebut untuk mediasi secara kekeluargaan supaya tidak melebar, istilahnya cepat terselesaikan dalam pemerintah desa. Kalau biarkan terus, maka dia akan berdampak ke luar. Contoh nanti dari keluarga dari korban A melaporkan ke keluarga, nanti keluarga B, warga tersebut melaporkan ke keluarga, maka akan terjadi bentrok. Makanya pemerintah desa
mengambil langkah sigap untuk secepatnya mediasi antara kesalahpahaman yang terjadi di warga hingga membuat pertikaian seperti tadi. Maka pemerintah desa harus, bukan hanya pemerintah desa sendiri yang bekerja, ada juga BSO. Bagaimana BSO atau BSA atau BPOS yang disebut. Makanya kita akan mediasi secepatnya, kurang lebih 1 jam harus masalah itu sudah diselesaikan. Sering terjadi di desa itu pastinya ya, tidak perlu diketahui juga ya, itu istilahnya pasti ada mabuk-mabuk, ada yang mungkin itu dampak dari minuman keras yang sering terjadi. Kalau minuman keras itu sudah konsumsi oleh anak-anak muda, maka terjadi risiko yang ada di desa tersebut. Pastinya, tapi kadang dilihat dari desa tersebut, kalau pemuda memahami hal tersebut maka tidak terjadi kenakalan itu. Kenakalan, saya pikir bahwa kenakalan itu terjadi pasti ada dampak, pasti ada minuman atau yang sering disebut dengan mabuk atau sering isap hirup lain. Maka terjadilah itu, makanya sering anak-anak muda yang melakukan hal-hal tersebut. Maka pemerintah desa mengantisipasi hal-hal tersebut, maka sudah tentunya pemerintah desa melakukan pendekatan secara cepat supaya hal itu tidak terjadi. Itu secara singkat. Terus semua masyarakat pasti akan memahami apa yang ada di desa, tapi kadang juga ada yang belum memahami. Kalau saya berpikir bahwa masyarakat dari lain rata-rata sudah memahami aturan yang ada di desa. Kadang pun ya, ada yang tidak memahami, tapi secara pemerintah desa menjelaskan berarti otomatis mereka sudah memahami hal tersebut. Pastinya satu desa itu masyarakat pasti akan memahami karena semua rata-ratanya kan pasti berpendidikan dan memahami aturan yang ada di desa. Terus harapan pemerintah desa Wawayan, khususnya Wawayan, mengharapkan desa tersebut aman dan nyaman. Maka pemerintah desa selalu berkontribusi besar kepada masyarakat agar kondisi desa tersebut selalu aman, selalu tertib. Maka dilakukan atau tiap hari atau tiap malam dilakukan ronda malam agar desa tersebut selalu aman. Pastinya kalau tidak ada kontrol yang ada dari pemerintah desa, maka desa tersebut selalu tidak akan aman. Tapi pemerintah desa selalu memberikan keamanan, itu istilahnya berarti ada ronda-ronda malam atau diskusi-diskusi dengan pemuda supaya masyarakat tersebut selalu aman dalam desanya. Nah, contohnya pastinya ada pemerintah desa yang langsung turun terus menyampaikan bahwa harus begini supaya desa ini selalu aman, itu maka tidak ada hal-hal yang membuat masyarakat resah. Otomatisnya bagaimana cara pemerintah desa mengayomi, membimbing masyarakat dengan baik. Kalau secara pribadi semuanya berpulang ke masyarakat, bagaimana cara kita menjaga keamanan dan ketertiban di desa masing-masing supaya tetap aman, kondusif, tidak ada hal-hal yang membuat hingga desa tersebut menjadi tidak nyaman. Pemerintah desa punya peran besar untuk keamanan tersebut. Salah satunya Linmas untuk menjaga keamanan di desa. Itu diadakan zona malam. Nah, itu mungkin dari saya. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah masalah sosial di desa Wain. Untuk memudahkan pembahasan, saya merangkumnya dalam bentuk ilustrasi gambar sebagai berikut. Menjaga keamanan dan ketertiban desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Alan selaku PLT Sekretaris Desa Wain, beliau menjelaskan bahwa kunci dari keamanan dan ketertiban masyarakat sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri, serta adanya kontrol dan pengawasan dari pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki peran sebagai pengontrol atau pengarah masyarakat agar kehidupan sosial tetap berjalan dengan baik. Untuk menjaga keamanan desa, pemerintah Desa Wain bekerja sama dengan Linmas yang bertugas menjaga, mengawasi, dan mengayomi masyarakat. Linmas rutin melakukan ronda malam dan patroli guna memastikan situasi desa tetap aman dan kondusif.
Penyelesaian masalah di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kadang terjadi perbedaan pendapat, kesalahpahaman maupun konflik antar warga. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, pemerintah desa biasanya terlebih dahulu menyelesaikan masalah melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah agar hubungan antar masyarakat tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan permusuhan. Jika masalah masih dapat diselesaikan secara damai, maka pemerintah desa akan memberikan nasihat, teguran, serta mencari jalan tengah bagi kedua pihak. Namun, apabila masalah sudah lebih serius dan sulit diselesaikan sendiri, maka pemerintah desa biasanya juga melibatkan peran BSO untuk membantu proses penyelesaian masalah. Hal ini dilakukan agar persoalan dapat diselesaikan dengan lebih baik, adil, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu masalah yang cukup sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah pengaruh minuman keras atau miras di kalangan remaja. Minuman keras sering menjadi penyebab terjadinya keributan, perkelahian, gangguan keamanan, bahkan tindakan yang meresahkan masyarakat. Selain merusak kesehatan, miras juga dapat merusak masa depan remaja dan mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa terus memberikan imbauan kepada masyarakat dan para remaja agar menjauhi miras serta lebih memilih kegiatan yang positif dan bermanfaat. Harapan pemerintah desa untuk masyarakat. Melalui hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa keamanan dan ketertiban desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa dan Linmas saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Pemerintah desa berharap masyarakat dapat terus menjaga persatuan, saling menghargai, saling peduli, dan ikut menjaga lingkungan sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, Linmas, tokoh masyarakat, dan warga, maka Desa Wain dapat terus menjadi desa yang aman, tertib, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara, pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di Desa Wain dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah desa, Linmas, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Jika dikaitkan dengan materi modul pembangunan masyarakat desa, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sosial untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.